Shalom. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani pada hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, melindungi, dan mengasihi kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, dan rahmat Tuhan yang selalu bagus setiap pagi. Hari ini kami akan menerima firman sebagai landasan, pijakan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Kami sambut firman-Mu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang saya berikan tema tetap menabur meskipun dengan cucuran air mata. Tetap menabur meskipun dengan cucuran air mata. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa di sisi lain perjalanan di atas rel kehidupan kadangkala bisa saja berhadapan dengan banyak rintangan. Tidak jarang saudara yang kasih Tuhan, ada jerat yang menghadang, dan itu sangat sulit dilalui. Oleh sebab itu seringkali ada orang yang menjadi kecewa, sehingga mereka mencari jalan pintas dengan cara dan kekuatannya sendiri. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, hasilnya seringkali menjadi lebih fatal. Itu pun diingatkan juga dalam firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi orang tidak tahu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau jalan itu disangkanya lurus, tetapi ujungnya menjadi maut. Dan keputusan seperti inilah yang sering kali terjadi. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada tokoh Alkitab yang luar biasa yang tidak pernah mengambil keputusan seperti itu, dan dia tidak pernah menempuh jalan seperti itu karena dia memegang teguh janji firman Tuhan. Siapakah mereka? Siapakah dia? Dia adalah Yusuf. Yusuf tidak pernah mengambil keputusan yang salah, karena Yusuf senantiasa memegang teguh janji firman Tuhan. Sebenarnya cukup beralasan sekiranya budak belian yang masih muda itu berpikir sedemikian dan menelusuri jalannya sendiri. Karena apa saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau kita melihat perjalanan kehidupan Yusuf yang selalu menimbulkan dampak duka dalam kehidupannya. Di saat-saat dia mempertahankan kebenaran, tetapi akhirnya juga mengalami kesusahan. Mari kita lihat. Mari kita teliti sesuatu. Tanpa memperdulikan perjalanan melintas bebatuan dan padang rumput, Yusuf dengan setia selalu mengantarkan makanan kepada kakaknya yang sedang mengembalakan kawanan domba di ladang. Dan ini menjadi tugas rutinnya tiap hari, sehingga tidak pernah menduga bahwa kakaknya akan berencana membunuhnya. Walaupun akhirnya Yusuf dijual ke negeri asing, itu pun sangat menyedihkan saudara. Yusuf yang dengan setia melayani kakaknya, mengantarkan makanan, akhirnya kakak-kakaknya memiliki rencana jahat dalam kehidupannya.
walaupun dia tidak dibunuh, tetapi dia diasingkan di negeri orang lain, menjadi budak belian. Sangat menyakitkan, saudara. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Berikutnya, dengan keuletan, dengan kejujuran, Yusuf akhirnya bekerja di keluarga Potifar. Bahkan dipercaya menjadi penguasa di rumah majikannya. Juga berujung malapetaka. Karena dari situlah dia dikirim kepada kepala pengawal istana, sehingga menjadi penghuni penjara di Mesir. Kalau kita baca dalam ceritanya, Kejadian 39 ayat 18-20. Ketika Yusuf bersikukuh tidak akan mencemari dirinya untuk terlibat dalam perselingkuhan melalui ajakan nafsu birahi istri Potifar. Tetapi dia terkena dampak fitnah dari istri Potifar, meskipun tidak pernah disebut namanya dalam Alkitab. Istri Potifar menyusun laporan provokasi kepada suami dan memutarbalikkan fakta menurut akal manusia. Manusia pergumulan hidup seperti yang dialami Yusuf ini telah lebih dari cukup membuat seorang menderita depresi, dan bisa saja dia mati di balik tali besi. Sudah melakukan kebenaran, sudah berbuat baik dalam kehidupan Potifar, sudah mendatangkan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga Potifar. Akhirnya dia berada di dalam terali besi. Bagaimana saudara yang kasih Tuhan? Firman Tuhan selanjutnya memberikan kisah yang pasti. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf di penjara di sana. Ayat berikutnya mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kejadian 39 ayat 20 dan 21. Di penjaralah Yusuf bertemu dengan mantan juru minum Raja Fir'aun dalam status sesama narapidana. Di pasal selanjutnya ada cerita juru minum itulah yang memperkenalkan Yusuf kepada raja. Ini berawal dari keberhasilannya menerangkan mimpi, termasuk mimpi Fir'aun. Ketika tidak seorang pun yang sanggup menafsirkan, akhirnya Raja Fir'aun sendiri yang mengeluarkan Yusuf dari penjara dan mengangkatnya menjadi penguasa nomor 2 di Mesir dalam usia yang ke-30 tahun. Dalam firman Tuhan dikatakan, Kejadian 41 ayat 45, berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Artinya Yusuf dipercaya oleh Fir'aun untuk menjadi penguasa, wakil daripada Fir'aun. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara Tuhan, kadangkala orang bosan melakukan kebenaran karena hasilnya itu saja. Ingat saudara yang kasih Tuhan, kita bukan berada dalam titik, tetapi dalam koma. Kita berada dalam proses di mana Tuhan tetap memberikan janji-janjinya kepada kita. Pegang teguhlah janji Tuhan. Manakala derita menerpa hidup kita, jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa. Ingat selalu janji-janji Tuhan. Kisah Yusuf menjadi penyejuk jiwa kita, menjadi penghiburan kita, karena kita harus percaya bahwa apa yang Yusuf nikmati juga akan memberikan menjadi pengalaman setiap orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Karena apa saudara yang dikasih Tuhan? Seperti pujian bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Jangan pusing, jangan berhenti untuk berdoa. Tetap berdoa, tetap berharap kepada Tuhan. Meskipun kita di dalam penderitaan, meskipun kita dalam beban,
meskipun kita dalam tekanan apapun, karena Tuhan pasti akan mewujud nyatakan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Terus berjuang dalam iman, terus meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, dan kita tetap setia dan taat kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman. Biarlah Tuhan kami tetap setia, meskipun kami dalam tekanan, himpitan, dalam persoalan, dalam masalah, dalam sakitnya, kami tetap percaya Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup, dan firman-Mu memberikan janji, dan kami akan memegang teguh janji firman-Mu, ya Tuhan. Tuntunlah kami, supaya kami senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat sekarang sakit, diberkati Tuhan dengan pemulihan, dengan kesembuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang terbeban berat dalam nama Yesus, diberikan pemulihan, diberikan jalan keluar. Kami juga berdoa untuk seluruh pekerjaan yang dikerjakan oleh seluruh jemaat, oleh hamba-hamba pada hari ini, diberkati Tuhan, dan mereka terus melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.